Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Habibi Muhammad Lutfi selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 Prodi Arsitektur Angkatan 2025 Universitas 11 Maret membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan materi mengenai mozaik, problem, dan solusi kehidupan dalam perspektif Islam. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Risma Karimanaf dengan NIM I0225071. Saya Askia Fahra Soleha dengan NIM I0225027. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosyid Zidan dengan NIM I0225118. Langsung saja kita masuk kepada materinya yang akan disampaikan oleh Askia. Pada materi ini kami mengangkat studi kasus terkait Muslim tertinggal dalam penguasaan teknologi. Di era modern saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan mampu menjadi pusat inovasi teknologi dunia. Namun, banyak dari negara Muslim masih tertinggal dalam bidang riset, inovasi, dan penguasaan iptek. Hal ini dibahas dalam jurnal yang berjudul Technology Achievement Index of Muslim Nations Ranking and Comparative Study. Penelitian tersebut menilai 34 negara Muslim berdasarkan tingkat pencapaian teknologi menggunakan indikator seperti inovasi teknologi, penggunaan internet, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar negara Muslim masih berada pada tingkat rendah dalam penguasaan teknologi. Negara Muslim dengan pencapaian teknologi tertinggi dalam penelitian tersebut adalah negara Malaysia, Iran, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Arab Saudi. Sementara banyak negara Muslim lainnya masih tertinggal dalam pengembangan riset dan inovasi. Kondisi ini menunjukkan adanya problem internal Muslim kontemporer, terutama lemahnya pengembangan intelektual, budaya literasi, dan riset ilmiah. Oleh karena itu, umat Islam perlu kembali membangun semangat belajar dan penguasaan iptek dengan tetap berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1 yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari dalil-dalil tersebut dapat dipahami bahwa Islam sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, umat Islam perlu meningkatkan budaya literasi, pendidikan, dan riset agar mampu kembali maju dan berkontribusi dalam perkembangan peradaban dunia. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu problem dan solusi dalam Islam. Dalam kehidupan, setiap manusia pasti akan menghadapi berbagai persoalan, tantangan, dan ujian. Islam memandang bahwa problem atau permasalahan merupakan bagian dari sunnatullah atau ketetapan Allah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Persoalan tersebut dapat berupa ujian, musibah, konflik pribadi, masalah sosial, maupun tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh atau dapat disebut syumul, sehingga memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kehidupan manusia. Solusi dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek duniawi, tetapi juga memperhatikan keselamatan spiritual dan kehidupan akhirat. Dalam menghadapi berbagai persoalan, umat Islam diperintahkan untuk mengembalikan segala urusan kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama hukum dan pedoman hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, Sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan Sunnah menjadi dasar utama dalam mencari jalan keluar atas setiap persoalan, baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan bernegara. Kita tahu bahwa umat Islam kontemporer menghadapi dua jenis problem besar, yakni problem internal dan problem eksternal. Namun, setiap problem memiliki solusi dalam Islam. Berikut adalah beberapa solusi utama yang ditawarkan. Yang solusi pertama ada paradigma Qur'ani, menjadikan Al-Quran sebagai landasan cara berpikir dan bertindak dalam segala aspek kehidupan. Kedua, pengembangan iptek. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan derajat tinggi bagi orang yang berilmu. Umat Islam harus menjadi pelopor sains dan teknologi, bukan penonton. Ketiga, integrasi ilmu agama dan umum. Ilmu agama memberi nilai dan arah. Ilmu umum memberi alat dan metode.
Keduanya harus berjalan bersama. Keempat, membangun kesadaran kritis, keluar dari pola pikir pasif menuju cara berpikir yang analitis dan solutif. Kelima, keadilan sosial ekonomi umat, memberdayakan sistem zakat, wakaf, dan ekonomi syariah untuk mengatasi kemiskinan. Keenam, mobilitas sosial, membangun gerakan umat yang terorganisir dan menyeluruh, bukan parsial. Ketujuh, politik luar negeri, memperjuangkan keadilan global melalui diplomasi yang berlandaskan nilai Islam. Kemudian, saya akan menjelaskan konsep Islam tentang iptek, meliputi seni, ekonomi, politik, dan pendidikan. Kata ilmu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 854 kali. Bukti nyata betapa Islam sangat menghargai pengetahuan. Dalam Islam, ilmu bersumber dari dua hal, yakni auliyah atau wahyu dan kauniyah, yaitu alam semesta. Yang membedakan konsep Islam dari yang lain adalah ilmu dalam Islam tidak bebas nilai. Maksudnya, setiap ilmu harus membawa manfaat dan tidak boleh merusak. Dalam bidang seni, Islam mengajarkan bahwa seni adalah sarana mendekati diri kepada Allah SWT, bukan sekedar hiburan semata. Dalam bidang ekonomi, Islam menolak riba, penipuan, dan ketidakadilan. Prinsipnya bukan untung sebesar-besarnya, melainkan keuntungan yang wajar demi kemaslahatan bersama. Dalam bidang politik, kekuasaan adalah amanah, berlandaskan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, dalam bidang pendidikan, Islam bertujuan memanusiakan manusia, menyentuh 3 dimensi, yaitu hati, akal, dan keterampilan untuk mewujudkan peran manusia sebagai hamba Allah. Selanjutnya yaitu implementasi iptek dalam perspektif Islam. Dalam Islam, iptek dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam bentuk pemanfaatan akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi selama digunakan untuk kebaikan serta tidak melanggar syariat. Penerapan iptek dapat dilihat dalam berbagai bidang seperti pada bidang pendidikan, misalnya pembelajaran online dan akses informasi digital, pada bidang kesehatan misalnya teknologi medis dan konsultasi kesehatan online, pada bidang ekonomi, transaksi digital dan perbankan syariah, dan menjadi media untuk dakwah di media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Namun, penggunaan teknologi harus tetap berlandaskan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat. Yang kedua yaitu argumentasi implementasi iptek dalam perspektif Islam. Islam mendukung perkembangan iptek karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Manusia sebagai khalifah memiliki tugas mengelola bumi dengan bijak. Iptek membantu kemaslahatan umat seperti mempermudah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Serta kemajuan harus disertai moral agar teknologi tidak disalahgunakan. Bukti nyata terlihat pada ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Biruni yang menunjukkan bahwa Islam dan iptek dapat berjalan berdampingan untuk kemajuan peradaban.